Oke, kita mulai untuk diskusi mengenai progres laporan tugas akhir yang sedang dikerjakan teman-teman semua. Tadi sesuai informasi yang saya sampaikan di WhatsApp Group, untuk yang masih garap atau masih on progress eksperimennya, boleh fokus dulu, diselesaikan dulu eksperimennya, terus nanti dilihat hasil eksperimennya sesuai enggak dengan ide di yang dijadikan judulnya ya, yang dilihat dari permasalahan, terus apakah masalah-masalahnya itu ternyata benar dituangkan di eksperimennya, dan didapatkan solusinya atau tidak itu ya. Dan kita akan cek solusi yang didapatkan dari hasil eksperimen itu sesuai nggak dengan hipotesa yang awal kita susun di bab satu ya. Di hipotesa di latar belakang dengan tujuan yang ada juga di bab satu. Seperti itu. Jadi sebenarnya hari ini saya pengen fokus ke teman-teman yang masih kalau judul sama bab satunya nih belum selesai-selesai ya. Oke, saya tanya satu persatu deh ya di antara rekan-rekan yang udah join ini. Yang eksperimen tahap eksperimen siapa aja nih? Mas Abdul Hanif, Mas Dandi, gimana? Saya Pak. Tahap eksperimen ya? Iya betul. Di bab satu, Pak. Oke, berarti Saya nanti juga eksperimen Pak. siapa nih? Mas Firhan ya? Ya, yang kemarin Oke. ganti judul itu. Mas Dandi, Mas Firhan lagi eksperimen, Mas Sarul Ramadan. Ini lagi on progress Pak, karena kemarin kan eh, data strukturnya berubah. Oh iya, 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 betul, betul. Nah, ini lagi eksperimen Pak. Oke, terus kalau yang Mas Firhan ini yang saya minta kasih optimasi bukan? Iya Pak, yang optimasi. Udah saya Terus buat. ada kesulitan di bagian PSO-nya ya? Kemarin kesulitan, cuman udah saya olah lagi. Ternyata ada salah masukin operator di Rapid Minernya Pak. Jadi udah dapat. Nah Oh, ini udah dapat si Nest Bayes sama decision apa? Decision tree dapat. dengan dua optimasi ya. Masing-masing itu Iya, pakai dua optimasi ya, GS sama PSO ya. PSO. Ya Nah, Pak. good kalau kayak gitu. Udah selesai berarti. Untuk hasil akurasinya udah dapat semua. Hmm, Tinggal nyari jurnal tambahan buat ngebenerin bab satunya itu, Pak. nah, Tapi good ya. saya udah dapat 5 jurnal untuk sementara sih, Pak. Ya, tinggal kalau minggu depan tuh yang eksperimen semuanya ya. Termasuk kalau misalkan udah dituangkan ke dalam laporan silahkan. Tapi kalau belum, yang penting eksperimennya beres dulu. Ya. Tadi yang saya sampaikan di eksperimen itu harus dicek ya. Kan teman-teman ngebuat masalah tuh, diidentifikasi masalah terus jadikan rumusan masalah. Nah, masalahnya itu apakah dikerjakan di eksperimennya? Itu yang harus dicek yang pertama. Yang kedua, dapat nggak solusinya? Ya, itu yang kedua dicek. Nah, yang ketiga, begitu solusinya dapat atau jawaban dari permasalahannya dapat, apakah sesuai dengan hipotesa dan tujuan yang ada di bab satu? Nah, itu harus dicek ya. Jangan sampai apa yang sudah direncanakan di bab satu ternyata di eksperimennya nggak ada. Itu dipastikan ya, Mas Wirhan, Mas Harul, terus Mas Dandi juga, Mas Saliman sama Mas Samdi juga sama. Semuanya ya untuk seluruh teman-teman yang lagi menggarap laporan TA-nya. Nah, eksperimen boleh lanjutin dulu sih sebenarnya. Saya mau fokus yang ini dulu teman-teman, kasihan ya untuk rekan-rekan kita yang apa biar sama nih, biar bisa ngejar yang masih ngegalau di bab satu belum selesai ya. Tadi Mas Abdul Hanif ya. Iya, Pak. Oke, udah sampai mana sih untuk laporannya? Saya izin selfie-nya, Pak ya. Ya, di share screen aja. Izin mau motong, Pak. Hmm, gimana? Em, Sebelumnya kan saya sudah ya melakukan lab Hmm, dengan simulator ya hmm, terkait judul TA saya yang analisis BGP routing flapping yang kemarin, hmm, Pak. hmm. Dan posisi saat ini sebetulnya sudah ada script juga gitu yang Python sesuai dengan masukan kemarin Bapak.
Mm-mm, otomatisasi termasuk dengan config-nya mm-mm. via Yang untuk jalur yang routingnya ya? betul Pak. Oke, terus Eh, saya juga apa ya bikin skripnya via GPT juga sih sebetulnya. nggak apa-apa. Dan untuk sekarang sebetulnya masih testing, sudah ya sudah selesai, hanya apa ya verifikasi gitu Pak, Mm-mm, kompilir data dan lain-lain. mm-mm. Em, Boleh nanti saya minta show sedikit Pak, dan Boleh. apa ya minta masukan gitu. Iya, nanti kita lihat Barangkali sekarang. ada beberapa apa ya masukan buat saya ke depannya agar nanti dalam 1 minggu ini ada progres juga gitu. Mm-mm. Oke, nanti Itu setelah aja Mas sebetulnya. Hanif, Mas Dandi ya. Oh boleh Pak. Terima Oke, kasih sebetulnya. ya, sip. Nah Pak ini udah Mas, mungkin belum, Pak? udah. Ini yang standarisasi ISO buat ini ya, optimasi keamanan jaringannya ya. Ah iya Pak. Terakhir Itu. diskusi kita, Nah, saya kasih insight apa ya kalau nggak salah kan di ISO banyak ya. Yang mau nah, diinstal kemarin apa tuh kan nih? Bapak suruh baca-baca annex ya Pak ya. Mm-mm, Kemarin tuh. Nah, terus saya nemuin tuh annex yang paling cocok sama yang lagi saya teliti itu yang annex A 8 8.22 Pak. apa Itu tuh? tentang pemisahan jaringan. Tentang apa, Yang sorry? kemarin pemisahan jaringan. Pemisahan. Pemisahan jaringan. Oke, lanjut. Segregation network. Nah, dia tuh kan kita lagi bahas yang kemarin ya Pak ya, yang Mm-mm, aplikasi SIAK itu nggak boleh diakses menggunakan internet publik. mm-mm. Nah, jadi kita pisahin. Nah, Oke. sebetulnya saya juga mau konsul terkait judul nih Pak. Mm-mm, Apakah judul ditambahin? Kan ini kan ISO 27001 2002 itu terlalu umum ya Pak. betul. Apa dibikin spesifik aja gitu. Misalkan dengan standar ISO 27001 2022 Annex berapa gitu. Annex A gitu Betul, Pak. betul gitu. Itu yang bagus. Nah, terus Ditambahkan. saya juga untuk tata tulisnya nih Pak, saya Hmm? ngutip-ngutipnya pakai nama-nama si penulisnya. Nah, ini apakah perlu Oh, dihilangin atau enggak gitu? dihilangkan Kan aja. kemarin Pak minta minta itu ya apa namanya sumbernya yang valid tuh saya download tuh Pak Mm-mm. PDF-nya. Nah, Oke, terus saya nah, masukin nama-namanya biar saya ingat gitu maksudnya. oke, apa ya? Hmm, Kalau kayak gitu, kalau buat draft doang nggak apa-apa. Tapi nanti untuk jadi laporan, baiknya dihilangkan aja. Kayak misalkan yang kutipan satu nih ya, citasi satu, hmm, sampai menjadi tulang punggung pelayanan publik. Udah gitu aja. Jadi sebagaimana oh, dijelaskan dalam kajian ini gininya, delete aja. Kan kita langsung citasi ke sini tuh. oke, berarti Nomor satu. dihilangin ya Pak ya. Dan citasi itu sebelum titik ya. Nah, yang nomor dua ini nih, itu kan setelah titik tuh ya. Oke. Ya, ya semua saya tulisnya gitu Mm-mm, sih Pak. Berarti mm-mm, terus saya ganti aja deh. sebelum Masih ada titik ya. akangan sih kalau itu. Oke. Oke, kayak misalkan yang ini kan Aurubilah dan kawan-kawan menegaskan bahwa lonjakan gini-gini. Nah, itu nggak usah. Nah, kita bisa nyebutinnya jangan eksplisit si autornya. Misalkan Hmm. dalam sebuah penelitian atau dalam sebuah kajian gitu kan, ditegaskan lonjakan adopsi gini-gini, bla 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 bla, kita citasi di belakangnya. Kayak gitu caranya ya. Itu sih nanti paling dihilangin Pak. Nah, Betul, saya betul, bingung betul. yang itu tadi awal. Mm-mm. Nah, kayak yang nomor tiga ini kan bagus nih itu ya. Ya kan nomor tiga Hmm. ini kan kita langsung ke citasinya ya. Ya, Oke, lanjut coba scroll yang berikutnya. Itu latar belakang panjang juga satu paragraf. saya bikin agak mendalam sih Pak nih. Oh Nah, ini. iya, oke lah. Ya, asal itu sih kelihatan masih humanis ya. Aman lah ya. Hmm. Kemarin sih saya coba cek Turnitin tuh Pak, Hmm? 2% di bab satu ini, Berapa persen? 2% Oh, good, good. Kalau AI detektornya? Saya belum cek tuh, tapi kayaknya sih di bawah 50% sih Pak. Ya, Nanti masih. saya coba cek deh. Ya, aman-aman 50-50 ya. Itu aman lah itulah. Masih bisa. Oh iya, kita kan ada beberapa juga yang dibantu. Atau mungkin, jadi gini nih, kalau teman-teman ke detek, oh ini AI detektornya tinggi. Mungkin karena tulisan kita sistematis gitu ya. Kan AI itu kan dia disusunnya sistematis tuh. Kita terbiasa nulis sistematis, mungkin kedetek seperti itu. Udah jawabannya gitu aja. Ya kita nggak tahu di luar lingkup kita kalau misalkan ternyata tulisan kita pribadi pun dianggap mesin sama si AI detektor. Gitu ya jawabnya teman-teman semua ya. Kalau ditanyain, oh ini AI detektornya tinggi nih. Nah ya, Coba Pak. oke.
Terus, nah iya nih kayak nomor 5 juga penelitian yang dilakukan oleh si ini. Cukup kita sebutkan aja di penelitian yang lainnya, atau di penelitian yang mana, atau di penelitian yang pernah dilakukan pada tahun ini di mana gitu kan. Kita sebutnya begitu aja, jangan namanya ya. Iya Kecuali Pak, kita ini pakai hampir semua citasinya sih yang, saya masukin namanya sih hampir semua oh, sih Pak. kalau Makanya ntar dihapus lah iya. dihilangin. Kalau untuk draft biar ingat dulu citasinya kemana, ya itu nggak apa-apa. Tapi nanti pas dikumpulkan di ini lagi aja ya. Baik Pak. Yuk, oke, ini sip. Paragraf keduanya ini mulai masuk masalah ya. Iya Pak. Terus kalau studi literatur masuknya di mana nih? Bentar dulu. Nah ini Pak, Oh ini ya, pentinjauan. tinjauan terhadap penelitian terhadap Nah, berdasarkan berbagai upaya yang telah dilakukan. Oke, good. Hmm, hmm. eh ini sih ya kalau kalau ini ya apa masalah sitasi ini terkadang masing-masing dosen pemahamannya beda ya kalau saya itu nanti kalau di pengujian juga ada yang minta oh masukin namanya gitu kalau saya pribadi biasanya kalau modal citasinya IEEE gini ya IEEE saya nggak sebut namanya gitu kecuali citasinya model-modelnya yang kayak apa Harvard atau kayak Vancouver nah itu saya nyebutin namanya gitu karena memang nanti juga pada saat di citasinya tercantum nama mereka. Nah, kalau yang model-model IEEE ini saya biasanya nggak eksplisit langsung ke situ. Saya bilang paling pada penelitian yang pernah dilakukan gitu kan, penelitian pertama. Kalau misalkan contohnya untuk hasil literatur review yang saya masukin ke latar belakang, ya dari beberapa penelitian terdahulu yang di review atau yang dikaji gitu kan, bla 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 gitu kan, itu langsung saya masukin aja satu-satu. Seperti itu, nggak saya sebutkan nama-namanya. Bahkan terkadang satu statement itu ngambil dari beberapa referensi atau beberapa hasil review. Karena kan masalahnya kadang sama tuh. Ya udah, kenapa nggak langsung citasi sekaligus aja? Seperti itu sih. Nah, nanti teman-teman boleh ya kalau baru belajar kayak gini nggak apa-apa sih kayak gini. Cuma ya nanti kalau di saya untuk bimbingan saya nggak usah disebutkan namanya. Tapi nanti kalau misalkan pada saat sidang, oh sebutkan dong namanya kayak gini ya itu nanti tinggal tinggal ditambahin aja. Karena tadi saya sampaikan ya masing-masing orang beda lagi pandangannya ya sama konsepnya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. baik, Pak. Oke, nah berdasarkan telah tersebut. Hmm. Hmm, 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 hmm. Telaahnya diganti studi literaturnya aja ya. Oh boleh Pak. Baik, Pak. Mm-mm. Oke, ini oke. Mm-mm. Nah, terus langsung ada kontribusinya nih. Nah, kayak kutip-kutip gini juga nggak usah ya. Kutip bold nggak usah ya. Kalau misalkan ada yang di bold di kalimatnya nggak usah deh. Oh iya. Mm. Oke, lanjut lagi. Ini udah ada kebaruan nih atau inovasinya ya. Oke, Oh rumusan iya, saya juga masalahnya. ini Pak. Hmm, Jadi kan kemarin kita mau bikin itunya ya. Terus saya lihat kan di pedoman tuh harus ada output ya Pak. Harus ada output. Nah kan tadinya kita awalnya tuh pengen hanya rekomendasi-rekomendasi itu. ya itu Jadi output ya. contoh kita temukan terus gitu-gitu gitu. Nah, jadi saya mikir apa outputnya nanti skrip-skrip itunya aja ya Pak. Skrip-skrip routernya gitu ya Pak. Script itu itu adalah salah satu komponen atau resource yang kita gunakan untuk mendapatkan output. Output dari penelitian itu kesimpulan. Nah, rancangan outputnya adalah di tujuan. Jadi output tuh bukan harus prototype. Outputnya itu adalah jawaban dari masalah, gitu ya. Harus ada outputnya itu. Kalau misalkan masalahnya adalah butuh sebuah sistem komputer, butuh sebuah sistem apa ya, mobile atau apa gitu. Ya berarti outputnya adalah itu sistemnya tuh, ada bentuk produknya. Tapi kalau misalkan
outputnya adalah yang memang direncanakan sesuai awal adalah pengen coba nguji algoritma, ya hasil uji algoritmanya. Terus kalau misalkan Mas Abdul Hanif ini yang tadi pengen coba implementasi si ISO di aneks keberapa, ternyata bisa diimplementasikan setelah ada kajiannya atau eksperimennya, ya itu adalah outputnya. Gitu Mas Abdul Hanif. Oh ya. Nah, jadi saya teh ini Pak, apa namanya, Hmm, masukinnya kan script terus pakainya eh, virtual Pak, simulator virtual box, terus hmm, pakai mikrotik CHR tuh, hmm. itu untuk pembuktiannya Pak. Ya, berarti nanti memang harus dijelaskan di bagian masalahnya. Gimana mencoba untuk simulasikan keadaan nyata pada lingkungan virtual yang bisa mewakili lingkungan nyata tersebut. Nah, itu harus dijelaskan. Jangan sampai enggak, ya. Ini paragraf terakhir sih Pak, udah saya Ada jelasin berarti dulu. di sini. Ini kan rumusan masalah ya, didahului dengan identifikasi masalah ya. Ya, yang Hmm, bagian terakhir. oke, lanjut. Ada 3 ya masalahnya ya. Heeh. Saya bikin 3 poin. Di rumusan masalah itu mana yang bilang atau menceritakan nanti yang mau dikerjakan salah satunya yang dikerjakan Mas Sanip ini karena ada masalah tersebut nanti mau coba dikerjakan di lingkungan virtual. Nomor itu kan nomor 3 Ini kan? yang nomor 3 ya, Oke, udah ada ya. udah Pak dimasukin. Terus di spesifik di aneks 8.22 itu Pak. Ya, oke. Itu juga nanti masuk ke dalam batasan atau ruang lingkup penelitian. Oke, lanjut ruang lingkupnya. Halaman selanjutnya. Oke. Nah, ini juga di poin 2 saya jelasin juga Pak, Ya, menggunakan virtual box dan mikrotik oke. CHR. Good. Terus tujuannya satu, next. Kenapa ada 4 tujuan? Biar lebih banyak aja. Itu selaras nggak sama rumusan masalahnya? Ini sih pasti namain yang ini Pak. Jadi Nomor merumuskan 4. rekomendasi strategi penguatan keamanan jaringan. Ada Jadi kan alasan? nanti ada Pertanyaannya gini. script yang saya, Pak. Pertanyaannya, ada nggak yang nge-trigger harus menghasilkan hasil itu atau output itu? Output di rencana output yang nomor 4 ini di tujuan penelitian. Sebetulnya sih saya jadi kayak udah nyiapin script yang nanti semana dinas mau pakai itu saya udah ada gitu, tinggal nyediain gitu Pak. Nah, Jadi cuma di tulisannya ada nggak? kayaknya belum deh Pak. Kalau belum, di Ini rumusan aku masalah aja. ditambahkan. Jadi di rumusan masalahnya adalah nanti Mas Hanif ini pengen membuat sebuah rekomendasi strategis penguatan keamanan jaringan. Ya gitu. Yang nanti bisa Oh, dipakai entah itu di instansi apa atau bahkan umum begitu. oke. Ya, tambahin ya. Di rumusan masalahnya tujuannya bagus ini nomor 4 ini, tapi yang dikerjakan itu jangan sampai di luar ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup itu kan ada karena biar fokus menyelesaikan masalah yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan. Kalau tiba-tiba ada satu hal yang nggak ada triggernya nih, nggak ada alasan yang ngerjain ini kok ada gitu, ngapain? Nah, itu jadi pertanyaan. Boleh-boleh aja, tapi akan jadi pertanyaan. Oke, baik Pak. Kalau mau ditambahkan di rumusan masalah dan di batasannya ya. Ini, Pak. Dan untuk manfaat penelitian, langsung aja manfaat secara umum. Nggak usah spesifik untuk akademik, instansi, peneliti, gitu ya. Oh iya Pak. Berarti Mm-mm. dibikin satu paragraf aja Pak. Enggak, bikin per poin juga. Tapi langsung to the point aja. Manfaat atau dampak yang bisa dirasakan, terasa, atau bisa muncul kalau tujuan atau hipotesa penelitian ini direalisasikan. Hmm. Kayak gitu untuk manfaat penelitian ya. Iya Pak. Oke, next. Iya, Pak. Oh, Metodenya nih. Kuantitatif penelitian analisis berbasis bukti teknis. Oke, oke. Nah, ini nanti detailnya di bab 2 ya. Termasuk alurnya. Udah buat belum?
bab 2 saya masih ini sih Pak, masih draft-draft gini. Saya Hmm, tuh bingung mau masukin apa gitu sebenarnya di bab 2 tuh. bab 2 Berarti itu kan nama babnya bukan metode landasan. Landasan metode ya? paling nanti dibenerin Pak. Kebalik ya. Nah, landasan metode itu berarti Mas Hanif ini ngejelasin detail dari metode penelitian di bab satu. Misalkan coba lihat bab satunya apa yang di metodenya. Nih, Nah, Mas Hanif bilang pakai pendekatan kuantitatif melalui metode analisis berbasis bukti teknis ya kan buat nguji hipotesa dan lain-lain. Itu maksudnya apa? Maksudnya saya gimana? menggunakan Heeh, itu ya Pak. terus langkah penelitiannya apa yang nanti akan dilakukan? Kayak gitu Saya ya. kan pakai lalu lintas jaringan. Berarti nanti asal wifi digunakannya untuk apa coba? Ya, boleh kayak gitulah. Jadi Ini yang lebih menjelaskan metode plus nanti alur atau berjalannya penelitian tuh step by stepnya gimana. Itu bab 2 ya. Makanya enggak saya wajib bikin ada alur di bab 2 tuh. cuma Gimana? sebenarnya belum pakai yang wifi ini. Kan tadi kan Kenapa? saya pakai metode wifi. Nah ini udah benar. eh boleh aja. Sementara boleh dimasukkan dulu aja ya. Tapi bab 2 itu butuh alur penelitian sesuai dengan metode yang sudah diceritakan sama Sanip tuh. Kuantitatif dengan analisis data. Nah, itu maksudnya gimana kuantitatif dengan analisis data? Yang mau dilakukan tuh seperti apa? Dan langkah-langkahnya seperti apa? Itu harus ada di bab 2. Jadi nanti ada detail langkah-langkahnya plus diagram alir penelitiannya untuk bab 2. Karena itu nanti akan jadi landasan isi dari bab 3 dan 4. Oh ya Pak. Ya, ini kan kayak gitu ya, Pak, ya. Lengkap dan membedah paket data secara real time. Dalam penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan CPI guna membukti terus di detail itu berarti Pak ya. Nah, kalau analisis traffic dengan Wireshark kan salah satu bagian step dari analisis data yang dilakukan. Yang lain-lainnya sebelum Wireshark ini bisa analisis data dan segala macam, persiapannya apa yang dilakukan? Pasti ada kan, Oh iya. gitu. Terus setelah Oh, dapat data-datanya dari Wireshark ini mau ngapain? Dan mau ngapainnya itu iya. caranya gimana? Langkah-langkahnya apa? Nah, itu kan nggak ada tuh di bab 2 semuanya ya. Bab 2 di Iya, sini iya, Pak. masih banyaknya adalah definisi dari komponen penelitiannya. Kayak misalkan keamanan jaringan dan si Annex ini apa. VLAN sama ACL itu apa. Terus Mycotic router itu apa, gitu kan? Nah, ini kan Ya, teori ya. kalau iya terlalu teori. Teori boleh, tapi teorinya langsung ada korelasinya nggak sama penelitiannya. Misalkan contoh, Mas Hanif pada saat lagi bikin nih, nanti skenario-nya adalah begini ya, apa kita mau implementasi keamanan jaringan yang standarnya ISO, terus spesifik ke Annex 82, baru dijelaskan gitu, baru ada penjelasan teorinya. Jadi step penelitian dulu, nanti ada landasan teori yang menguatkan dari langkah penelitiannya. Dapat ya? Iya, iya, Pak. Oke. Nah, nanti kalau bingung-bingung, kan udah pernah saya share beberapa penelitian dari senior-seniornya tuh kakak kelasnya. Coba dilihat aja ya. Nah, baik Oke. Pak. Bab tiganya udah? Saya sih baru sampai situ. Oh, ya udah. Baru sampai bab 2 yang ini doang. Sorry, sorry, Oke, sorry. oke, oke. Berarti tinggal lanjut eksperimennya kelarin, terus nyusun bab 3, 4, 5 ya. Oke, baik Pak. Oke, ada yang mau tanyakan? Jadi sejauh ini itu aja. Ya, Jadi kan yang tadi yang di rumusan masalah kan saya bikin 3 poin. Batasan masalah dibikin 3 poin, tapi di tujuan 4 ya Pak. Nanti dibikin mm-mm, 4 poin semua atau eh, dihapus salah satu biar 3 semua gitu Pak ya. betul. Biar Oke. nggak ada pertanyaan yang muncul. Sebenarnya boleh aja. Tapi kan kalau yang sering saya sampaikan juga dari pertemuan awal kita bimbingan sampai dengan sekarang nih, kalaupun ada gagasan, ide, konsep yang mau kita tuangkan di penelitian kita, jangan disimpan sendiri, harus dituliskan kayak gitu, biar orang tahu. Jangan Oke Pak, tiba-tiba, baik. jangan tiba-tiba ada ini, tapi
kayak misalkan contohnya gampangnya ini ada ini karena kenapa nih emang ada kebutuhan nih ada yang minta rekomendasi kayaknya tadi ngebaca di contoh latar belakang nggak ada nih terus di rumusan masalah juga kayaknya nggak ada kok tiba-tiba ada ini ngapain gitu nah itu Oke, baik Pak. oke Sama di itu aja apa ya tadi ya, baik revisinya ya, ya ini bikin umum ya. Oke, baik Pak. oke Oke, gitu aja Pak paling Pak. Nanti saya langsung oke lanjut sip lanjut sidang. lanjut langsung ya semangat thank you Baik, oke tadi setelah Mas Abdul Hanif yang mau show itu Mas Dandi ya Betul, Pak. ayo lanjut karena oh Review iya sorry tasnya. untuk yang rekan-rekan yang lainnya ya kayak malam ini saya nggak bisa terlalu lama ya agak sedikit kurang fit. Coba semua, Pak. Em, nah, ini untuk... Oh, screen-nya sudah terlihat belum ya, Pak? Udah gini Nah, ini topologinya. untuk topologinya di Pinet Lab. Mm-mm, Ada beberapa router. Ini semua pakai iOS, kecuali yang yang merah ini, Pak. Exchange antara link main sama link yang backupnya. mm-mm. Ini pakai iOS XR. Saya pakai versi yang lebih bawah karena keterbatasan RAM juga ya, Pak, di Oke. laptopnya. Nah, Nah, oh sorry em, dipotong. Nanti itu dimasukin ke dalam kayak batasan sama persiapan sumber daya ya. oh, baik Pak. Wah, Siap untuk lanjut. di ini ya, di bab 4 ya tadi ya. Di batasan itu kan bab satu, Oh, bab 1. sumber daya atau persiapan atau lingkungan eksperimen kan bab 3 ya. Iya. Baik Pak, nanti Ya, saya masukkan juga ya. oke. Nah, untuk eksperimennya sebetulnya tadi baru banget coba beres Python yang emang suksesnya barusan ya Pak. Mm-mm. Nah, hasilnya untuk ini untuk eventnya, bentar, saya parsing dulu Pak. Ya, parsing dulu. When source time oh Nah, ini config-confignya, kemudian hasilnya yang ini. di awal kenapa dia banyak abortnya? Yang mana Pak? Ya ini tuh di awal-awal tuh. Yang awal-awal. Nah tuh banyak time outnya dia. Kenapa? Source. Lagi ngerouting atau gimana? Oh iya, baseline harusnya sukses sih Pak, bentar. Tapi di Round awal udah tripnya. udah nge-time out begini dari awal ya. Bentar Pak. Tadi sempat ada yang sukses juga soalnya. Oh ini sequence-nya Pak. Maaf. Kan ini di timeout ya. Mm-mm. Timeoutnya itu 2 gitu. Untuk di Oke, abort itu dua detik itu Pak. oke, 2 detik time outnya waktunya ya. Ah, ah. Ya dan ini itu hasilnya ini buat round tripnya Oh, RTTF oke. rata-ratanya ada yang 4, ada yang ini based on dari situation juga ya Pak. Mm-mm. Dan ini yang kosong ini, ini blackout, jadi dia gak bisa ngeping ke destination gitu. Saya pakai IP destination itu 111 sampai 888 gitu ya. Sebentar, Nah sebentar. ini Coba geser ke per- kanan lagi dah kolomnya. Kolom yang paling kanan itu apa sih? Kolom apa ini? harusnya ini hasil dari konfigurasi output dari yang ini Pak, bentar. Ketika ngeping sebetulnya. Nah gini Pak. Cuma memang belum lengkap ya untuk lognya yang tadi di Excel. Oh, oke. Lihat lagi Excelnya. Gimana Pak? Lihat Excel lagi. Hasilnya. Ini. Wah, paling atas.
Ini parameternya untuk ngulang 1 kali, timeout 2. Iya, hanya 1 kali ping saja untuk baseline-nya di awal. Hmm. Sebetulnya ada seperti ini, CE1 katakan. Nah, seperti ini coba di trace route sampai tujuan. Hmm. Nanti path-nya kemana aja gitu. Ada yang Oh, via oke. Ya, 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 ya. ah, ah. Ya, lanjut, lanjut, Nah, lanjut, cuma lanjut. mungkin lognya saya belum cek juga tadi Pak. Jadi ini tidak lengkap juga ya, ini Heeh. address sampai address saja gitu. Nah, kalau saya eh, bukan saya yang analis, saya sebetulnya tadi sempat nanya juga ke GPT gitu karena Hmm. baru baru beres skripnya. Jadi Nggak apa-apa. dampening itu memang lebih jelek gitu dibanding dengan local preference gitu. Alasannya? Jelasin nggak? Mau GPT. Alasannya memang dari log ini Pak. Jadi pas ping ketika saya uh, shut no shut, Hmm. dalam artian flapping si interface-nya gitu, Hmm. intermittent up dan down, Hmm. itu si BGP dampening nggak bisa apa ya, nggak bisa langsung reroute gitu, hanya Oke. mensuppress aja gitu. Oh. Dan reroute pun agak lama. Kemudian Heeh. ketika normalize, dibalikkan ke awal, kondisi awal, itu agak lama juga untuk membangun kembali apa ya, violationnya gitu. Jadi Heeh. eh, katakan root itu dikasih hukuman gitu. Nah, Hmm. hukuman dicabutnya itu agak lama gitu ketika di normalize. Jadinya eh, itu agak bikin blackout di sisi bawahnya di Kalau CEC. tadi kan kalau nge-reroute susah, tapi bisa disurprise ya. Bisa di suppress tapi blackout, Pak. Jadinya blackout. Iya, Hmm. Udah minta coba di-optimize belum skripnya sama GPT? Biar nggak ada blackout. sudah Terus sudah tetap dicoba juga. Jadi blackout juga. ketika ketika blackout Hmm? kemudian normalize, Hmm? itu muter dulu ke ketika blackout di sini, Pak. Hmm? Dia muter dulu ke sini, Hmm? dan ketika ini sudah normal, Hmm? yang mainnya itu link link yang utamanya tidak digunakan Oh, oh iya iya iya. lagi gitu. Jadi Oke oke susah oke oke. digunakan, bukan tidak Oke. gitu. Oke. Untuk mencabut hukumannya itu yang agak lama Iya gitu. iya iya. Ukuran lamanya itu berapa lama? Satuannya Eh, s- milisecond, second, menit ya Detik ini ya? sih Pak tadi. Detik Iya, ya, saya secondnya. coba ini tadi. Kalau skripnya di running tadi sekitar 24 menit. Oh, tuh nih. Iya, jadi nunggu dulu BGP-nya up, kemudian prefix-nya stabil, baru dicoba lagi gitu Pak. Ada 3 treatment. Pertama kita pakai main, Hmm. kemudian yang link yang flap-nya. Yang kedua itu treatment yang local preference ke bawah. Jadi kita config ke sini. Hmm. Kemudian yang ketiga itu pakai dampening, Pak. Yang tadi yang untuk perbandingan ini ya. Oke. Sebentar. Normalize atau baru menit 2 menit. Labnya 2 menit semua ya. Iya, Tapi kalau yang treatment ini normalisnya 7 menit. iya karena nunggu BGP-nya dulu ke restore semua, Pak. Oke. Ya udah, Hmm. oke, sip sip. Lanjut lanjut. Nah, sebetulnya kan sudah terlihat ya, Pak, ada apa ya? Ada hasil gitu di lab ini. Hmm. Eh, dan hasilnya itu memang prefer pakai local preference, tapi ya kekurangannya di manual config gitu. Atau mungkin bisa Hmm. tadi juga sempat dimasukkan ke Python-nya. Hmm. Itu bisa dimasukkan juga. Dan saya tuh agak bingung Pak, ketika masukkan ke laporannya itu bagaimana antara ada script Python-nya ini, kita nanti apakah nanti pas sidang atau gimana kita jelasin juga ini secara detail. Pertama itu kan Hmm. ini hanya hanya sebagai perbantuan aja Pak, Hmm. agar real time ketika kita shutdown linknya atau situasinya itu flapping, yang apa ya, customer side-nya juga
dia mendapatkan efek yang real time juga gitu, sesuai dengan apa yang action yang di sini gitu. Jadi kebingungannya itu apakah mau dijelaskan skripnya atau enggak gitu. Iya betul Pak. Harus sih. Ah Bapak gini, kudu. gini enggak. Sebenarnya di sidang itu emang ada waktu untuk simulasi jika presentasinya enggak terlalu banyak. Tapi kalau pada saat presentasinya banyak dan akhirnya nggak bisa simulasi, biasanya nanti simulasinya sekaligus tanya jawab, Mas Dandi. Nah, jadi Oh kalau ditanya baik Pak. jawab ditanya baru dijelaskan, kalau enggak gitu. Situasional Oh siap. ya. Ditutup dulu berarti. Iya, karena ini kan lagi banyak banget nih ya. Kayaknya ya ini tapi jangan dijadikan kayak antar begini nih enak ya. Jadi bocorannya maksimal durasi 1 jam semuanya. Nggak ada yang lebih dari 1 jam. 1 jam itu udah termasuk pembukaan, Mas, apa teman-teman nanti presentasi, terus nanti diskusi, terus diskusi itu tanya jawab sidang ya inti sidangnya ya. Terus nanti setelah diskusi dosennya diskusi penentuan nilainya berapa lulus atau enggaknya. Terus nanti pengumuman lulusnya. Jadi kayaknya efektifnya untuk presentasi dan tanya jawab diskusi itu nggak lebih dari 40 sampai 45 menit. Nah, makanya teman-teman nanti pada Wah saat bikin presentasinya itu benar-benar yang mencerminkan atau menjelaskan penelitian ya, walaupun singkat tapi jelas gitu. Emang agak tricky nanti bikin presentasinya. Nanti teman-teman bikin presentasi itu nggak kayak latar belakang semuanya dimasukin gitu ya. Kan di laporan panjang. Ya di presentasi nggak gitu. Paling teman-teman nanti ringkas jadi beberapa poin latar belakangnya, inti-intinya. Gitu. Kayak tadi contohnya kayak punyanya siapa tuh ya, Mas Anip ya. Itu kan tadi rumusan masalahnya panjang-panjang tuh. Di PowerPoint nggak mungkin ditulis seperti itu panjang. Paling singkat, tapi dijelaskan kayak gitu. Nah, baik kayak Pak. misalkan Mas Dandi juga nih ngejelasin topologi ini ternyata nanti terada di PowerPoint ya. Ngejelasinnya yang nggak detail dari si AS1 sampai AS sekian-sekian begini. Oh, ini ke sini ya, ini terjalur begini-gini. Enggak, paling oh ini berikutin topologinya secara keseluruhan topologinya gini-gini gini yang nanti akan dianalisa di bagian ini. Terus kalau misalkan skenario eksperimennya seperti ini dan hasilnya tuh langsung ngejelasin lagi ke bagian hasil gitu. Karena presentasinya untuk presentasi teman-teman tuh cuma dikasih waktu 15 menit. Aduh. Ada 15 menit tuh presentasi seluruh laporan TA-nya cuma 15 menit, nggak nyampe 20 menit. 15 menit. Bahkan kalau misalkan kayak pengujinya, dewan penguji ngerasa, wah ini waktunya nggak akan cukup, bisa di-cut di tengah jalan. Langsung ke sesi diskusi atau tanya jawab. Gitu. Ya, jadi sidang itu semua kondisinya situasional. Makanya harus disiapkan segala macam skenario-nya. Walaupun presentasinya dibuat singkat, simple gitu ya, tapi tetap harus punya bahan pada saat nanti ditanya A, B, C, D. Nah, gitu. Bisa ya Mas Arif nanti bikin presentasinya. Makanya saya minta teman-teman tuh jangan sampai terlalu mepet selesainya, biar ada simulasi sidangnya dulu. Gitu. Nanti kan saya bisa ngasih masukan juga. Oh, yang tampil di PowerPoint atau di presentasinya ini aja, yang ini, yang ini, yang ini gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman buat sendiri, ya boleh aja. Tapi kebanyakan pengalaman saya nggak sampai sekian. Terima kasih. Hasil presentasi saya banyak banget yang nggak sampai segitu. Masih ngejelasin kayak di mana ya bagian metodologi aja. Oh ya udah Dikat, coba kita mau lihat langsung pembuktian eksperimennya sama hasilnya gimana. Banyak yang kayak gitu. Dan memang harusnya teman-teman latihan dulu sebelum sidang, latihan presentasi sendiri. Coba kan di PowerPoint itu kan kayak pada saat kita slideshow atau kayak di Canva juga kayak pada saat present kan ada jalan tuh timernya. Teman-teman bener-bener ngejelasin seperti mau sidang, terus dilihat berapa lama durasinya dari presentasi yang dilakukan teman-teman semua atas laporan TA-nya. Kalau sampai lebih dari 20 menit berarti harus dipersingkat lagi. Tapi jangan sampai ada kehilangan inti penelitiannya yang ketinggalan. Misalkan eh, dari masalah nggak ada hipotesa atau nggak ada tujuan yang mau dicapai, tiba-tiba langsung loncat ke metode. Nah, itu nanti akan jadi pertanyaan juga tuh. Yang bahayanya paling nggak enak, dosen itu nggak fokus ke presentasi kita tapi fokus ke laporan. Nah, kalau dia udah fokus ke laporan, revisinya pasti banyak. Yang paling enak adalah dia impress sama presentasi kita, dia fokusnya ke presentasi kita. Itu udah paling aman. Itu bocoran-bocoran aja ya.
Jadi sebisa mungkin nanti pada saat sidang presentasinya coba semenarik mungkin, baik itu dari segi visualisasi presentasinya, juga dari cara teman-teman nanti gimana mempresentasikannya. Buat mereka itu jangan sibuk ngoreksi laporan, tapi buat mereka itu tertarik melihat presentasi kita. Itu udah aman banget. Dan hal baiknya kalau misalkan seperti itu bahkan ada yang nggak sampai tanya jawab loh. Ada salah satu bimbingan saya di presentasi yang semester kemarin, dia besok akan wisuda di tanggal 18, itu namanya Mas Dwira Naufal. Nah itu dia cuma presentasi dan nggak tanya jawab langsung penilaian. Dan langsung 100 semua nih loh. Karena dia berhasil membuat apa ya, kesan yang baik pada saat presentasinya. Dari segi visualisasi presentasinya, plus cara dia membawakannya juga oke, jadinya semuanya impress. Kayaknya nanti bikin presentasinya harap coba dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, jangan dadakan, jangan semalam kelar presentasinya, ya. Dan tools presentasi udah banyak, AI juga udah banyak banget yang bisa ngebantu teman-teman semua gimana merancang presentasi yang bagus, menarik gitu ya. Plus kalau misalkan bingung, ya ini bocoran juga sih. Ya mungkin teman-teman juga udah sering lakukan. Udah bikin nih presentasinya, ya entah itu di PowerPoint, di Canva atau di tools yang lainnya. Coba minta GPT atau AI, buatkan dong naskah presentasinya untuk durasi sekian menit dengan bahasa contohnya natural akademik atau akademik santai dan lain-lain atau akademik untuk sidang. Nah, coba itu dilatih. Itu caranya dan itu juga sering saya lakukan kok di saya. Saya sendiri juga sering pakai kayak gitu. Oke, Mas Dandi Baik ada lagi Pak. yang mau tampilkan? Kalau ini eksperimennya kayaknya udah itu hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya itu Pak, jadi dampening memang lebih Oh, yang tadi ya. buruk Aha, gitu, aha. dibanding dengan local preference. Oke. Tapi local preference ya harus manual gitu. Nah, kalau Eh, kalau preference ini manual skripnya itu bisa dibikin autoran nggak di lingkungan simulasi Sebetulnya ini? sudah dicoba Pak. Tadi Mm-mm. pakai autoren juga di sini Heeh. dan hasil ya oke sih. Tadi untuk perbandingan lebih realistisnya gitu. Oh, ya udah nanti tinggal diceritakan di bagian hasilan pembahasan. Kalau misalkan tadi si lokal itu harus manual gitu ya skripnya, tapi juga bisa diatasi dengan autoran kayak gitu aja ya dibilangnya ya. Ya, Dan baik Pak. dibuktikan ternyata berhasil dengan yang nanti kan ada bukti capture-nya Mas Dandi kan di situ. Seperti Ya. itu. Oh iya Pak, satu lagi maaf. Ya, Terkait dengan apa ya, maksimum dari page di laporan itu, apakah 30 lembar itu isi semua dari bab 1 sampai bab 5. 5 Iya itu atau dong. atau Nggak apa? keseluruhan, nggak keseluruhan. Oh enggak. Nggak. Oh Jadi siap bab ya. 1 sampai 5 itu 30 halaman. Oke. Kalau dari awal Baik. sampai akhir, makanya banyak yang nyiasatinnya gini. Kayak misalkan apa ya, simulasi eksperimennya penting, harus diceritakan. Mereka nggak masukin ke inti laporan, ke bab gitu ya, tapi dimasukinnya ke lampiran. Jadi nanti di Lampiran. laporan ada keterangan. Jadi kalau misalkan gini, apa detailnya ada di lampiran sekian gitu. Banyak yang kayak gitu nyiasatinnya. Coba dilihat contoh-contoh yang apa yang udah pernah saya share. Mereka banyak yang bilang seperti itu. Oh, masukan bagus lah ini. Ya moga itu ya. Boleh seperti itu. Kalau lampiran nggak ada batasan halaman, mau teman-teman bikin 200 juga nggak ada masalah. Ya, isinya itu bab 1 sampai 5 itu maksimal 30 halaman. Oke, baik Pak. Oke, sip. Mas Siap. Dandi udah banyak progresnya nih, tinggal nyusun-nyusun laporannya lagi, dirapiin sama sesuai eksperimennya. Dan tadi jangan lupa ya, dicek ya, eksperimen itu apakah sudah memuat semua masalah, udah diangkatkah semua masalahnya, dijalankankah, dan hasilnya dapat atau enggak, ya. Baik Pak. Nanti saya Oke, cek lagi ya. good. Makasih Pak. Sip. Ya, iya. Oke, lanjut. Biar cepat. Siapa lagi? Tadi Mas Hilman, Haliman ya? Ya Pak, Ayo, Pak, saya mau minta reviewnya juga ya Pak. boleh, boleh. Izin share screen. Wah, itu diagram aja langsung ketahuan AI banget itu. Iya. Create sendiri aja di copy. Bikin ulang di Visual Studio apa Itu yang format Visual. dari NDLC-nya ya Pak. Kalau Mm-mm.
kalau yang udah disesuaikan ini Pak. Mm-mm. Nah ini Kalau kita dari format dari internetnya dapat ini. dibuat baru aja, Oh buat baru lagi gitu ya. mm, Cuman tetap tegak lurus gak apa-apa Pak nggak atau harus. apa-apa, nggak apa-apa. Oke. NDLC itu sebenarnya nggak tegak lurus loh. Yang bener tuh yang di bawah, Hmm. yang Menyam. lingkaran gitu. Oh lingkaran ini kayak gini ya. Mm-mm. Ini Oke. NDLC yang bener tuh ya. Kayaknya di internet emang banyak banget yang kesebar tuh NDLC tuh yang di atas tuh. Iya. Itu Makanya tapi saya. Oke, nanti di revisi bagian ini ya udah jelas satu ini Pak. oke ya lanjut. Saya dari awal lagi ya Pak. Hmm, Ini dari bab satu. Terakhir latar belakang kan eh, terlalu ini ya apa? Terlalu banyak menjelaskan teori gitu. hmm, hmm, Nah hmm. ini udah saya coba perbaikin. Oke. Oke, jadi langsung fokus penelitian. Nah, banyak typo tuh. Peambangunan. Teman-teman, cara ngecek typo paling cepat gimana caranya? Kalau Mas Aliman gimana? Belum tahu sih Pak. Kontrol A di dokumen. Oh, Kontrol A aja. Nah, di bawah tuh, di bawah Windows ya. Kan ada English Indonesia tuh. oh ini Nah, ya. diklik jadi Indonesia. Nah, bawah kalau nggak ada. Indonesia. Nah, itu Indonesia. Harus download dulu kalau belum ada Proofing Tools-nya. Proofing Tools-nya harus di-download dulu. Di-download aja. Nanti kalau ada yang kayak dia typo, istilah asing, dia nanti akan dimiringin tuh. Oke, Oke, nanti kayak gitu aja ya. oke. Biar medium typo. Sama ngecek istilah asing yang harus italic itu yang mana-mana aja. Oke, lanjut ke bawah. Oh, sorry. Mas Haliman jangan terlalu banyak slash ya. Diganti dengan atau aja. Oke. Siapa yang kayak gini-gini ya? Nah, kalau ini kan memang harus kayak slash nih ya. Tapi kalau misalkan kayak relevan atau berbahaya nih, nah ini kan pakai atau nih ya. Oke. Gini, teman-teman, caranya kapan kita boleh pakai slash atau kapan nggak boleh? Kalau cuma kayak gini, contohnya relevan dan berbahaya, relevan atau berbahaya itu pakai atau. Tapi kalau misalkan kategori atau URL atau protokol atau apa itu banyak ya itu baru pakai slash boleh. Di tulisan karya ilmiah kayak gitu. Jadi kalau ataunya lebih satu kali, dari satu kali baru pakai slash ya. Kalau atau cuma satu, tulis atau. Dapat ya? Oke, Pak. Lanjut Baik. ke bawah Udah. lagi. Out, up dulu. Ini maksudnya Fortinet yang luas ditambah application control untuk membatasi aplikasi dan mengantisipasi penggunaan VPN oleh karyawan. Apa nih? Hmm. Ini, Pak. Nyambung dari Iya, paragraf yang nyambung di atas atas. atau misah? Ini Nyambung. nyambung dari atas, Ah, Pak. ya udah. Oke, Berarti nih, belum maaf. bukan ya bukan paragraf. Oke, lanjut ke bawah. Membawa Ada paragraf, Pak. implementasi polisi formal halaman untuk mengatur jalan. Hmm. Ini kali paragraf terakhir itu maksudnya mau ceritain tujuannya. Iya, Pak. Tujuan Masalahnya di dari, paragraf yang atas ini ya. iya, salahnya di atas. Ini fokus dari mulai fokus penelitian sampai paragraf yang dari sisi produktivitas itu masalah. Iya, Pak. Hasil review studi literatur di mana tuh di latar belakangnya? Belum dimasukin Hasilnya ya. yang ini ya, Pak. Cuma dua doang itu. Maksudnya kan kemarin kita sudah bikin studi literatur dari 5 penelitian ya, 5 paper Ya. yang sudah di-review sama teman-teman semua kan. Nah, itu hasil reviewnya dimasukkan. Entah itu di pengantar masalah sebelum masalah kita itu ya, atau bisa juga tujuannya mereka tujuan-tujuan atau hasil-hasil dari penelitian mereka dimasukkan juga.
sebelum tujuan kita atau hipotesa kita atau apa yang mau kita achieve dari penelitiannya. Nah, itu dimasukkan. Ya, Pak. Terus untuk sitasi itu sebelum titik, jangan sesudah titik. Oh ini Iya, semuanya tuh, semuanya setelah titik ya. harusnya sebelum ini ya Pak. Iya, sebelum titik kayak gitu. Oke, latar belakangnya tinggal kurang itu aja dong tuh. Apa? Yang pertama adalah hasil review dari penelitian terkait dimasukin di bagian masalah dan di bagian tujuan ya. Terus kalau bisa ada kayak positioning research atau research gap-nya. Nah, itu juga kan kita dapat dari hasil literatur review, Mas Aliman. Dilampirin di paragraf terakhir ya Pak. Betul. Dan itu bisa mendukung urgensinya. Jadi kelayakan penelitian yang Mas Haliman lakukan ini apa? Misalkan yang mengisi celah atau mengisi gap penelitian yang kita dapatkan dari hasil literatur review penelitian-penelitian terkait kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Lihat dulu. Nah, ini kan masih kalimat tanya ya. Nanti diganti statement masalah aja. Iya, Jadi kayak nomor satu ini rumusan masalah yang A ya. Kan mau tahu efektivitas ya. iya, Bagaimana efektivitas menerapkan program dalam menghadapi ancaman cyber? Nah, mengukur ya. Ini kan Mas Haliman mau mengukur efektivitas ya. iya Pak. Ya berarti langsung aja. Bagaimana diganti dengan mengukur efektivitas penerapan firewall dalam menghadapi ancaman cyber. Efektivitasnya tadi nggak usah dihapus tuh. Bagaimananya doang yang dihapus. Iya. Ya, tinggal bagaimananya diganti dengan mengukur. Terus sejauh mana fitur-fitur FortiGate seperti ini, ini, ini mampu meningkatkan dan mampu meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan perusahaan sejauh mana? Berarti ini validasi ya? Nanti ada Sebenarnya mau sejauh mana juga ngukur juga nih. yang pengujiannya sih Pak. Pengujian aja tulisnya ya, pengujian Iya, fitur-fitur FortiGate. Jadi jangan tulis sejauh mana. Nah, itu bagaimana yang C ganti jadi merancang konfigurasi firewall FortiGate yang dapat merancang konfigurasi polisi firewall FortiGate yang dapat mengatur setelah FortiGate-nya tuh. FortiGate Fortinet ini kan produk ya kayak Mikrotik ya. iya Pak. Produk firewall. Nanti bikin disclaimer nggak ini ya, nggak kampanyein si dia itu ya. Iklan Pak, Tapi iklan. memang iya, jadi bikin penjelasan itu. Kita nggak didukung ini gini ya karena memang lingkungannya ya yang kebanyakan digunakan. Jadi di latar belakang juga dijelaskan tuh. Jadi si salah satu apa vendor atau produknya firewall ini dari FortiGate dan Fortinet ini ya memang banyak digunakan di industri. Jadinya ya kita mau coba nguji dan lingkungan eksperimennya pakai itu gitu ya. Ya Pak. Nah, itu tambahin yang spasi yang dapat mengatur lalu lintas. Oke. Terus melakukan simulasi jaringan, ya gitu. Lakukan simulasi jaringan menggunakan Pinetlet yang dapat membantu dalam pengujian. Dah, itu aja. Lanjut tujuannya Pak. Tujuannya sudah selaras kan sama di atas. Udah Pak. Eh, yang C mengkaji, yang C di masalah apa tuh? Yang rumusan masalah apa? Merancang. Rancang. Konfigurasi polisi firewall. Yang C-nya mengkaji apa tuh di tujuan penelitian? Ya kan. Tujuan penelitian yang C.
Peran konfigurasi dalam pengaturan. Nah, kan kita masalahnya mau mau melakukan kajian terhadap config itu atau mau bikin config kalau Mas Aliman. Mau bikin config sih, Pak. Nah, berarti menguji harusnya ya. Habis bikin kan kita uji tuh. Iya, Pak. Menguji peran konfigurasi dalam pengaturan. Nah, jadi mengkaji diganti dengan menguji aja. Nah, sama tuh yang B juga mengevaluasi. Di atas kita bilang apa tuh? Di rumusan masalah B. Pengujian. Pengujian, evaluasi. Hasil dari pengujian kan dievaluasi bisa. Oke. Di bawahnya, lanjut lagi. Nah, ini kan ada 5 ya. Iya. Apa yang nggak diceritakan di rumusan masalah, tapi di sini ada? Kan yang masalah D, simulasi jaringan menggunakan Pinet. Ada tuh. Yang E itu kita nggak ada masalah di situ. Tapi Mas Haliman mengerjakan sampai itu. Ini iya kerjaan sih Pak. Ini load balancing. Ya, Ini berarti Pak Far. sama kayak tadi yang sebelumnya tuh siapa ya? Lupa saya. Tambahin di rumusan masalahnya. Oke. Jadi melakukan skenario penguji apa skenario untuk apa sih itu? Sorry, yang tujuan penelitian Nah, Ini menguji juga sih harusnya iya Pak. berarti menguji juga menguji fitur-fitur yang ada dalam Sportigate itu ya. Nah, itu nanti di rumusan masalah dibuat ya, masalah itu ya, ditambahin. Oke. Jadi biar selaras. Oke, lanjut batasan masalahnya. Sebentar. Oke, kita lanjut. Batasan fokus pada simulasi jaringan, Finite Lab, hotel virtual, perangkat keamanan terbatas pada ini gini, jadi jaringan cyber ini, topologi jaringan ya. Oke, oke, oke. Lanjut. Batasan masalahnya udah. Manfaatnya. Nah, ini sama nih. Nggak usah Iya. disebutin manfaat teoritis, manfaat praktis. Kan ada tujuan tuh. Ya, Ya coba Pak. lihat tujuannya lagi. Coba tujuan. Tujuan satu. Tujuan A. Menganalisis efektivitas firewall FortiGate dalam menangkal serangan cyber, khususnya jenis serangan DOS seperti ICIP flooding, port scanning pada jaringan enterprise. Kalau misalkan tujuan penelitian ini tercapai, ya, apa manfaatnya? Dampaknya apa? Itu kita tuliskan di manfaat penelitian. Oh, berarti sesuai dengan jumlah ini poin-poin di tujuan juga ya berarti ya Pak? Nah, kalau manfaat bisa dikembangkan lebih luas lagi, bebas. Oke, bisa Ya, lebih dari poin ini. oke. Cuman intinya ngambil dari Betul, hasil ini ya. betul. Hipotesa ini tujuan, hipotesa sederhana ya. Sebenarnya hipotesa sama tujuan beda, tapi biar untuk di saat ini kita anggap sama aja lah ya. Kebanyakan teori terpusing teman-teman. Lanjut, habis manfaat apa? Harusnya metode ya. Pakai NDLC, metode. Jangan bilang kualitatif ya. Penelitian ini dijalankan dengan model eksperimen. Penelitian ini dijalankan dengan model eksperimen menggunakan pendekatan gitu ya. Penelitian ini dijalankan dengan model eksperimen menggunakan pendekatan NDLC. Nah, metode kuantitatifnya double tuh. Itu enggak maksudnya tuh dihapus aja tuh. Pendekatan NDLC-nya kan di belakangnya ada. Ini yang baru diketik dihapus aja. Nah, dengannya dihapus juga. Jadi ya, biar nggak apa
Penelitian ini dijalankan dengan model eksperimen. Eksperimennya bahasa Indonesia ya. Menggunakan pendekatan dah gitu aja. Eksperimennya ganti bahasa Indonesia. Pakai KS, T-nya dihilangin. Eksperimen. Nah, itu kan dia ke autocorrect ya. Jadi eksperimen bahasa Inggris diganti ke eksperimen bahasa Indonesia. Oh, penelitian ini dijalankan dengan model eksperimental secara virtual ya. Iya, Pak. Ya, eksperimental secara virtual. Oke, teman-teman juga sama ya. Kalau eksperimennya virtual bilang ya virtual atau dengan simulasi. Oke. Nah, sebenarnya pendekatan NDLC di bawah coba lihat dah. Ini pasti banyak nih. Ini sebenarnya dijelaskannya di bab 2, termasuk teknik pengumpulan data dan lain-lain gitu ya. Masuknya ke bab 2, Mas Saliman. Dari pendekatan DLC ini, Pak. Hmm. Ini aja dicatat ya. Poin 16 itu cukup bilang begini aja nih. Ya udah segini kayaknya cukup nih. Kalau emang simple ini udah lah. Nah, selebihnya nanti detailnya dari NDLC, detail langkah-langkahnya plus alurnya ada di bab 2 semua ya. Oke, Pak. Oke. Nah, ini jangan nggak usah Ini dibikin menarik. table, nggak usah dibikin table, langsung bikin Paragraf. poin paragraf aja ya. Oh, oke. Oke, lanjut terus ke bawah. Nah, ini sudah harusnya masuk ke bab 2. Nanti bingung berarti redundan sama bab-bab selanjutnya ini. Lanjut lagi ke bawah lagi. Nah, ini juga sama ya. Ini kan NDLC yang belum disesuaikan ya? Iya, Pak. Yang udah disesuaikan di Yang bawah. yang udah disesuaikan itu. Ini yang udah disesuaikan. Oh, Ya, kan nggak ada deployment ya? iya. Nah, Sorry, nggak ada apanya? Monitoringnya nggak ada di sini ya? Di NDLC ada monitoring kan? di Monitoring NDLC atau apa sih? Lupa saya. Monitoring, implementation ada, simulation ada. Coba lihat yang atasnya. Kan analisis, desain, simulation, prototyping. Nah, ini beda tuh. Kalau NDLC konsepnya kan yang di bab 2 betul tuh. Nah, Mas Haliman coba di bab 16 ya kita lihat lagi. Bab 16 lihat lagi. bab 1. Bab 1.16 metode. Oke. Nah, menggunakan pendekatan network development life cycle yang disesuaikan. Bilang di situ, yang disesuaikan. Sini, Pak. Oke, metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses perancangan, pengembangan, dan evaluasi sistem kerja kerjaan proses seperti get firewall dalam melakukan simulasi PNet Lab. Dilanjut lagi kalimat berikutnya di situ masih itu. Setelah PNet Lab, nah setelah titik itu lanjut lagi. Langkah-langkah sederhana yang akan dilakukan meliputi apa aja tuh ya yang dari NDLC yang disesuaikan itu. NDLC-nya semua stepnya dilakukan atau enggak? Ada yang enggak dilakukan? Oh, itu di bawah ini, Pak, penjelasannya. Kan Yang, NDLC yang asli kan ini kan dari ya, yang analisis, atas. desain, simulasi ke situ dulu. Yang atas dulu Analis ya. bab 2 dulu tuh yang tadi yang NDLC-nya. Ini. Yang bab 2, bab 2. Oh, Yang yang bab NDLC 2. yang di bawah. Ha. Oh, ini. Nah, ini kan yang NDLC murninya kan, yang aslinya Ya, kan analisis, desain, simulasi, implementasi, monitoring, manajemen. Nah, yang dilakukan sama Haliman yang mana aja? yang dilakukan yang atas ini, Pak. Gak usah lihat yang di atas, yang di bawah aja. Yang di atas soalnya salah. Oh, ini penjelasannya. Iya, salah itu. Itu nanti dihapus aja. Bikin ulang aja. Kita lihat yang di bawah di bab 2-nya. Mm. Nah, ini kan ada analisis, desain, simulasi, implementasi, monitoring, dan manajemen. Yang dilakukan sama Mas Haliman, apakah semuanya?
Enggak sih Pak. Apa yang dilakukan? Apa aja? Di analisis, bagian analisis, desain, simulasi, implementasi, monitoring ini Pak. Manajemennya enggak? Enggak. Ya, udah berarti nanti bab 1 di 16 bilang itu langkah-langkahnya meliputi analisis, tahapan analisa, terus desain, terus simulasi, terus lanjut ke implementasi, lalu monitoring gitu. Dan dijelaskan kenapa nggak melakukan yang bagian manajemen. Oke. Oke, lanjut bab 2-nya. Nah, sama bab 2 juga jangan terlalu banyak teori ya. Jadi bab 2 itu langsung detail, penjelasan detail dari poin 16 yang di bab 1. Ya. Ya, Pak. Nah, bab 2 ini NDLC yang asli ini ada, terus nanti Mas Haliman juga buat lagi. Nah, dalam penelitian ini NDLC-nya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dengan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut gitu ya. Bikin diagram lagi, diagram yang NDLC yang dipakai di penelitiannya ya. Terus baru dijelaskan dah setiap detailnya dari langkah-langkah NDLC yang dilakukan. Bab 2 itu aja dulu ya. Iya, Pak. Yang bawahnya kayaknya disimpan ke dokumen lain aja dulu ya. Terus terus. Nah, itu juga sama tuh. Kalau ini berarti nggak dilampirin ke itu Pak, untuk Nggak usah. Itu disimpan ke apa? Nah, kecuali fitur-fitur si FortiGate tadi yang memang berhubungan dengan rumusan masalah itu harus masuk. iya yang dipakai Nih, ya Pak. ya, iya itu. Terus kayak Pinet Lab Kayak itu kan udah umum lah, orang banyak tahu Pinet Lab. Terus bawa lagi. kayak load balancing gitu, Nah, itu nggak usah. teoritisnya masih, Nggak oh usah. nggak usah. Rule polisi juga nggak usah. Security attack juga nggak usah. Kayak definisi atau yang umum-umum banget tuh nggak usah. Kecuali ada definisi atau konsep spesifik yang di penelitian kita itu baru dijelaskan. Hmm, oke. Ya, pokoknya bab 2 bikin kayak gitu aja yang tadi saya arahkan. Ini NDLC yang awalnya yang belum dimodifikasi. Nah, terus kasih keterangan di penelitian ini NDLC-nya kita enggak semuanya digunakan ya, karena menyesuaikan dengan enggak setiap langkahnya kita pakai atau kita ambil karena menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian sehingga NDLC yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian adalah sebagai berikut. Dijelaskan step by stepnya plus langkah diagramnya atau gambarnya ya. Berarti cuma itu doang ya Pak, bab 2 isinya, Iya betul. program itu. Oh, Heeh, ya. dikit berarti ya. Dikit bab 2 tuh nggak banyak, paling 1 2 halaman. Di bab tiganya nanti baru untuk Mm-mm. konfigurasinya. Mm-mm. Terus Oke, ya kerjaan gitu dulu aja. Terus langsung lanjut eksperimennya aja, Mas Saliban. oke Pak. Oke, ada yang Siap. bertanyakan? Untuk ini Pak, Hmm? kayak langkah-langkah instalasi Pinet Lab tuh kan saya ada tulis di website saya sendiri tuh Pak. Nah itu Hmm, boleh dilampirin juga nggak Pak? Di, boleh, boleh ya. boleh. Mas Saliman justru Kasih linknya. ada nilai lebihnya, iya kayak gitu. Untuk kayak misalkan konfig ininya atau langkah-langkah simulasi dan segala macam sudah pernah dilakukan atau sudah pernah ada tulisan yang dipublikasikan di media digital atau di sumber digital seperti misalkan di link ini. Nah, itu Mas Haliman boleh cantumkan Iya Pak. dan Ini Pak. itu bilang punya Mas Haliman gitu. Nah ini sih Pak punya saya bikin. Namanya kok Cian Hakim. Kayak tukang Iya. poset. Ya udah, ya pokoknya ya Mas Haliman bisa ngeklaim itu punya sendiri lah ya. Iya Pak. Ini ada portofolio saya juga di sini Pak. Ah, good ya udah Ada nggak apa-apa. CV-nya juga. Nah, oke. Oke. Untuk Oke, gitu eksperimennya aja. baru baru ini sih Pak. Koneksi dari ini dari PC usernya ke ISP udah terhubung, Mm-mm, udah load balancing juga. Jadi kalau misal ISP B mati masih tetap online karena di cover oleh ISP A. mm-mm. Cuman untuk yang simulasi di DOS itu Pak masih saya ulik-ulik lagi sih. Oke, ya udah. Lanjut dulu aja. Rapihin dulu 1 rumah 2-nya. Terus eksperimen langsung paralel jalan. Nanti bab 3 4-nya kita sesuaikan dengan eksperimen ya. Oke, Oke, good. Thank you. kasih Pak. Ya, ini ada Mbak Hilmi.
referensi kayaknya nanti itu udah saya jelasin ya. Referensi itu bagusnya adalah 5 tahun ke belakang. Tapi kalau ternyata sulit, maksimal itu sampai 10 tahun ke belakang. Tapi itu nggak boleh yang dominan. Contoh kita punya 20 referensi. Nah, misalkan yang 10 tahun ke belakangnya ya 20% lah. Berarti kan maksimal 4 tuh dari 20 referensi kita. Terus sumber lainnya yang diperbolehkan kayak jurnal di luar artikel ya, artikel di jurnal, website, terus dari web organisasi kayak misalkan si ITES itu kan ada websitenya sendiri atau misalkan kayak si Fortiget, terus Cisco atau Mikrotik, nah itu kan ada webnya sendiri. Itu boleh, tapi maksimal jumlahnya hanya 20% dari total jumlah referensi kita. Nah, 80%-nya harus artikel dari jurnal. Gitu, Mas Ilmi. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, yang belum pernah bimbingan atau yang jarang siapa nih? Satu lagi, karena mohon maaf saya ternyata harus ada aktivitas lain yang dilakukan. Satu orang terakhir ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan di WhatsApp grup, teman-teman yang lagi eksperimen fokus dulu aja sampai benar-benar selesai. Pengujian jangan lupa dilakukan, evaluasi jangan lupa dilakukan, dan kalau misalkan kayak yang nguji algoritma atau ada pengujian, pengujiannya jangan dilakukan cuma 1 kali, ya minimal banget 3 kali. Kalau durasi pengujiannya nggak terlalu lama atau runnya nggak terlalu lama. Tapi kalau misalkan lama banget ya, kayak misalkan seminggu nih Pak, saya harus ngerannya. Nah itu ya, itu sekali doang kalau seminggu gitu kan. Tapi kalau misalkan pengujiannya cuma beberapa jam, nah itu wajib banget nggak boleh sekali doang tuh. Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Kamu ngujinya berapa kali? Nah, sekali. Apakah bisa dibuktikan kalau pengujian berikutnya nggak berubah hasilnya? Ah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya walaupun hasilnya sama, tapi kalau misalkan kita nggak ini ya ribet lah gitu. Oke, terakhir Mas Sarul ya. Ini Mas Saliman boleh di stop share dulu. Sebelum Mas Sarul, Mas Christian dulu deh. Selamat malam, Pak. Malam-malam. Izin share screen. Terakhir sampai mana pembahasan kita? Di mau membahas bab 2, Pak. Bab satunya udah oke. Bab satunya sudah saya perbaiki sih, Pak. Hmm. Oke. Ini apa Ya, deh judulnya nih? Coba di zoom dikit ya. analisis sentimen yang Bapak. Sebenarnya kan udah banyak ya, Pak. Ini Mm-mm. ini penelitian yang analisis sentimen ini. Nah, waktu bimbingan kemarin Bapak mau nambahin ide apa gitu. Apa tuh? Lupa sih juga. Apa ya? Saya Soalnya harus di note saya kalau saya lagi di note udah pasti lupa dah. Apa ya? soalnya udah biasa sih terakhir gitu sih, Pak. Kalau kurang. Saya minta tambahin apa tuh? Di soalnya saya memakai ini Pak implementasi deploy Gradio pakai Google Colab Pak. Eksperimennya sih ya saya bilang sih udah lumayan bisa sih buat dimasukin ke laporan. Nah, cuma saya masih penasaran. Saya nge-challenge apa yang terakhir itu? Iya saya soalnya Bapak bilang selesain dulu aja bab 2-nya nanti bimbingan lagi gitu. Oh ya, coba lihat dulu. Di Oh, ini kan yang scrapingnya nggak di collab ya, beda ya. Scrapingnya kan nggak bisa di iya collab ya. scrapingnya di beda Pak, nggak di collab. Oke, sebab duanya. Bab 2-nya saya Wah, ini bikin manual aja lah. oh bikin manual Pak. Jangan dari generate itu. Aduh, ada males banget bikin diagram gini doang aja juga ya. Ampun, ampun dah. Coba ke bawah lagi. Ah, Ini terus yang saya jelas mau. ini dua metode saja Pak. Kan saya Iya, iya, memakai dua iya. metode. Iya, dua aja. Bukan dua metode, namanya model. Metode Model, sama oh, model itu model. beda ya. Oh, jadi di sini model bukan metode ya? Heeh. Enggak. Betul model. Model klasifikasi.
yang digunakan. Nah, yang pertama klasifikasinya naive Bayes. Nah, itu nggak usah ditulis lagi klasifikasi, langsung aja naive Bayes. Oh, Sebenarnya gini, Mas Christian. Ini bab 2-nya sampai mana? Coba lihat sampai bawahnya dulu dah. Itu biarin aja. Udah gitu. di Terus, 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 terus. ini doang sih Oh, Pak. sampai itu. Coba lihat ke atas Ya, lagi. Kan ini langkah penelitiannya yang di atas tuh. Ada diagram itu kan langkah penelitiannya. iya betul. Angka Itu penelitiannya udah kayak sesuai sama poin 16 di bab satunya. 16 di bab 1. Bilang apa 16 ya? Eksperimental kuantitatif ya. Pada Iya pengolahan data, kuantitatif. pemodelan itu konten model akan melalui tahap preprocessing, terus lanjut ke modeling, terus habis Terus modeling evaluasi, ini evaluasi terus nah itu sama nggak sama bab duanya? di bab di ini Pak pada sini. Nah, Menurut saya sih ya sama aja sih. Kalau dijelasin dari ini. yaudah ini nanti apa maksudnya dibuat lagi diagram Oh ulang. dibuat diagram ini Pak manual Pak. Mm-mm, mm-mm. Terus untuk setiap stepnya itu jelaskan detailnya ya. Di bab 2 Pak. Betul. Nah, nanti teori atau konsepnya si Naive Bayes sama BERT itu masuk di bagian modeling. Coba lihat bab satunya. Nah, ini metode penelitiannya kan ada berapa langkah tuh? Pengolahan data, ya kan? Iya. Pemodelan, evaluasi, ya kan? Sebelum digunakan dalam proses pelatihan model, data itu akan preprocessing. Oh, kok jadi berfokus pada pengolahan data, pemodelan, dan evaluasi. Tiga kerja besarnya ya. Iya Pak. Tapi detailnya di sini, sebelum digunakan dalam proses pelatihan model, data itu akan melalui tahap preprocessing. Habis preprocessing ke modeling, ya kan? Iya. Habis modeling ke evaluasi. Evaluasi. Tiga Iya. juga. Preprocessing ini masuknya kemana? Pengolahan data kan? Iya Pak. Pengolahan Eh, dasar kayak apa text cleaning gitu Pak. iya. Ntar dulu. Pengolahan data itu Eh, ya teks bukan teks cleaning namanya, eh data cleaning. data cleaning ya. Iya, eksplorasi data. Eksplorasi datanya itu harus dijelaskan juga. Di sini kan nggak tahu nih dapat dari mana tiba-tiba datanya dikelola. Oh, dijelasin juga Pak Iya, dari harus ininya. dijelasin. Saya yang menjelaskannya di bab 3. Bentar nih, ini sama persis sama saya nih. Saya di mana ya? Bentar. Ini sama persis sama saya penelitiannya. Di mana lagi dia? Penelitian, 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 penelitian. 2000 web scraping. Laporan penelitian branding kuliah online. Ya. Ini saya kirim nanti, tapi tolong jangan dipublikasikan ya. Ini soalnya belum publish saya nih. Ntar download dulu. Berarti di metodenya menjelaskan cara pengambilan data gitu Pak. Ini Juga. sekaligus saya kasih contohnya aja deh, biar nggak bingung. Oke. Saya share screen dulu, bentar. Saya juga ngambil contohnya dari Mas Sigit sih Pak. Mana dia? Nah, kelihatan nggak? Udah kelihatan ya? Di mana tuh? Ini di share screen saya. Saya yang share screen. Share screen yang di Zoom udah keganti kan sama layar saya? Belum Pak. Hah, masa? Saya juga share screen soalnya. Enggak, saya tiban. Oh, Coba lihat lagi Zoom ya. Sudah Pak, dalam Udah ya? muncul. Sudah, Pak. Nah, ini coba oh iya. dilihat ya. Oh Nih, iya Pak. nih, lihat tuh ya. Web scraping. Kalau saya kan yang beda, Mas Christian klasifikasi, saya Iya clustering. klasifikasi.
Nih, kita lihat bab Hmm. satunya, bab satunya, bab satunya, bab satunya. Ah, Nah, ini teman-teman yang saya maksud masukin literatur review itu kayak gini, simpel-simpel aja tuh. Saya aja langsung 5 jurnal jadi satu gitu kan. Jadi ini daftar pustaka kita bisa banyak. Nih, kayak gini juga nih. Nah, ini sama ya. Ini karena tadi beda-beda. Kalau saya sebenarnya saya nggak kayak gini ya. Saya nggak mau nyebutin namanya. Tapi kalau ini kan masalahnya ya ada lagi reviewernya ya, reviewer dari pelaporan penelitian. Jadi minta disebutin namanya, saya sebutin namanya. Kalau saya mintanya udah nggak usah lah, itu aja, langsung aja. Tapi kalau misalkan memang ada yang lihat contoh kayak gini mau diikutin ya boleh aja lah. Terus nanti untuk fixnya ya setelah sidang ya, setelah sidang nanti penguji minta, oh ini boleh kayak gini atau langsung aja statementnya apa kayak gitu. Terus 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 mana ya bagian 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 bagian. Metode. Nah ini juga kalimatannya karena reviewernya minta jadiin kalimatannya. Tadinya blokan kalimatannya. Ruang lingkup penelitian. Nah, ini teman-teman bikin ruang lingkup atau batasan kayak gini. Dibilang ya harus detail, sumber datanya dari mana, terus bentuk datanya kayak gimana. Ya kalau ada jumlah datanya gimana itu disebutkan juga. Termasuk kayak misalkan, nah ini nih. Hmm, nah, ini kan tadi sumber data tahapannya ya. Tuh. Oke, analisis data saya batasin di tahap ini. Terus lingkungan implementasi saya bilang di situ fokus analisisnya, batasannya, udah, terus metodenya. Nah, nih ya, contoh. Nah ini kan saya jelas dari awal tuh, dari mana saya dapetin datanya. Contoh web scrapingnya saya pakai di tahap pengumpulan data buat peroleh data opini publik dari sumber digital terbuka. Terus prosesnya itu saya pakai ada tahap terpisah, nggak dari si Colab ya, karena nggak bisa. Oke. Jadi data set hasil web scrapingnya nanti dijadikan sebagai input analisis di Google Colab. Seperti itu. Terus, nah ini tahapannya, praproses data, gini-gini. Terus contoh lagi ada ekstraksi, terus begini, sampai dengan nanti hasilnya akan dianalisasi, terus diinterpretasikan buat apa, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kan waktu di awal banget saya minta teman-teman tuh nambahin 1 poin di bab 1 urgensi penelitian. Tapi sebagian besar kan nggak ada, makanya urgensi penelitian ini ya udah masukin aja di latar belakang. Tapi kalau mau bisa tambahin 1 poin ini bagus banget ya. Terus, nah kalau di ini kan laporan penelitian ini konteksnya di sini ya, konteksnya di beda dengan TA ya. Tapi contoh aja. Nah ini tinjauan pustaka ini semuanya nggak ada definisi satu persatu kayak misalkan branding itu apa, kuliah online apa, text mining apa, clustering apa, langsung jadi tinjauan pustaka secara keseluruhan kayak gini kalau mau bikin ya. Termasuk nanti model-modelnya apa itu dijelaskan di sini gitu. Kalau ini keterbaruan penelitian, nah teman-teman kayaknya nggak usah bikin lah. Nah, terus metodenya. Nah, ini alur penelitian tuh. Bikin aja manual kayak gini. Ini juga saya buat sendiri manual aja. Nah, ya. Kalau teman-teman lihat kok alurnya lebih banyak dari metode yang diceritakan. Ya emang harusnya kayak gitu. Metode yang diceritakan kayak tadi simple-simple aja gitu kan. Cuma bilang pakai pendekatan kuantitatif eksploratif, text mining sama clustering, dimulai dari misalkan web scraping buat ngumpulin data, terus lanjut ke proses analisis data gitu kan. Nah, analisis datanya tahapannya praproses data, ekstraksi fitur, termasuk juga tokenization di situ, pengelompokan dan pakai apa modelingnya ya di sini ya. Terus hasilnya nanti akan diinterpretasikan. Begitu doang. Tapi kok pas di sininya banyak gitu. Ya ini memang harus kita ceritakan secara detail. Yang kita ceritakan secara detail ya bukan hanya mulai dari eksperimennya, tapi dari mulai kita melakukan penelitian itu apa. Kayak contohnya, kalau teman-teman kan bikin kalau sama kayak saya, ini banyak pasti yang sama eksploratif, eksperimental, dan segala macam. Jadi mulai dari identifikasi masalah dan tujuannya, baru lanjut ke eksperimennya nih. Ini eksperimen. Dan setiap eksperimen itu pasti nggak sequential, nggak semuanya pasti akan langsung berhasil. Akan ada satu kondisi. Kondisi apakah nanti langkah itu bisa langsung lanjut atau ada harus yang diperbaiki. Nah, ini contohnya misalkan di pemeriksaan awal dataset, datanya valid atau enggak, bisa nggak lanjut ke pre-processing. Ini panahnya mensong ya,
Nah, ini abaikan lah. Pokoknya panahnya ke sini. Kalau datanya valid, oke. Di pemeriksaan awal dataset, lanjutlah kita ke preprocessing. Tapi kalau enggak, ya kita harus cek lagi sampai dia valid dan bisa dilakukan preprocessing data tersebut. Gitu. Sampai dengan nanti ada penentuan apa lagi nih, ya alternatifnya atau ada kondisional seperti apa. Dan ini, nah bab 2 ini nanti teman-teman bisa ngikutin kayak di sini sih ya, yang bab 3 saya. Lanjut lagi kan di sini dijelasin tuh, dijelasin seluruhnya dari gambar ini, ya, diagram alur penelitian atau alur penelitian atau tahapan penelitian, kita buat detailnya seperti ini. Tuh, penjelasannya. Nanti diceritakan lagi atau realisasinya kalau saya kan langsung ke hasilan pembahasan, realisasinya nggak ada ya kalau emang sesuai template laporan penelitiannya gini ya. Jadi langsung ke hasilan pembahasan. Nah, contoh misalkan di deskripsi data awal, hasil web scrapingnya, udah capture aja nih contoh data hasil web scraping. Terus penyaringan noise dan pembentukan datasetnya gimana, gimana dapatnya gimana. Ya udah, seperti ini hasilnya gitu ya, dengan ada sedikit code yang saya capture di situ. Terus nanti strukturnya seperti ini. Nah, ini baru ke modelingnya nih, contohnya ya. Terus nanti ada lagi di sini contoh ya untuk clusteringnya ya. Ini interpretasinya, evaluasinya, terus hasilnya, terus saya bikin analisisnya, ada interpretasi lagi, terus langsung ke tujuan awalnya. Karena judulnya ini kan rekomendasi branding kuliah online ya. Nah, hubungannya apa nih hasil kita dengan itu, dengan tujuan awal kita bikin penelitian? Nah, contoh seperti ini, terus evaluasi akhir, ada silon skornya, ada PCA-nya juga, dan setiap gambar ini wajib ada penjelasannya, nggak boleh gambar doang, terus udah langsung lanjut kemana? Harus ada penjelasannya. Dan sebelum gambar ada, itu harus ada pengantarnya kayak gini. Nanti tuh ada gambar, gambar itu nyeritain apa? Nah, kita harus kasih pengantarnya dulu, ya. Terus apa yang diceritakan sama gambarnya setelah gambar tersebut. Terus contoh di sini ada hasil pembahasan lah, apa ya? Kayak misalkan saya ternyata dapat keterbatasan nih, datasetnya kecil, sifat datanya beragam, gitu ya. Itu saya jadikan sebuah temuan penelitian saya, seperti itu. Yang baru lanjut ke kesimpulan. Dah, itu aja sih. Jadi untuk metode minimal ya contohin aja lah. Ini kan nggak terlalu panjang ya. Kayak misalkan nih buat bab 2 nih, ini saya berapa halaman? Satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga. Nah, teman-teman bisa bikin seperti itu. Jadi tinggal pengantar lagi nih metodenya apa sih yang dilakukan, ngapain, terus alurnya seperti apa, dengan diagramnya kayak gimana, dan detailing dari setiap langkah itu seperti apa. Begitu. Oke, ada yang tanya kan? Boleh sih. Itu aja. Cuman sih sampai bab 3 ini alat bahannya apa dijelaskan semua, Pak? Masuk ke dalam lingkungan pengujian boleh dijelaskan. Kayak tadi saya menggunakan Tweet Harvest dengan Node.js untuk apa crawling data. Itu masuk ke isi nih Pak, software alat dan bahan itu Pak. Boleh, boleh dimasukkan ke situ. Ini sebentar saya filter atau trimming dokumen dulu yang contoh penelitian ini buat saya kirim ke grup daftar pustakanya. Yang laporan penelitian saya yang branding kuliah online ini udah pernah saya kirim belum sih? Lupa saya. Ya, kirim lagi aja deh buat contoh teman-teman ya. Tapi kalau bisa ya jangan di-share di luar grup ini. Karena ini belum saya publikasikan, jadi saya belum punya hak ciptanya nih. Gawat urusannya.
Nah, udah saya share di WhatsApp grup ya. Kayaknya saya udah beberapa kali nge-share hasil penelitian deh. Oke, Mas Christian nanti dicoba sesuaikan dulu ya, terutama di bab 2 tadi ya, yang banyak yang harus dicoba Oh, sesuaikan review. ya. Oke, Ah, ya. Pak. Oke, ada yang mau tanyakan? Udah sih Pak, cukup. Tanya. Oke. Ya, tadi siapa sebelum itu? Mas, siapa tuh yang di chat Mas Sahrul? Halo Pak, Ya, gimana Mas Sahrul? saya paling cuman tuh ngobrol sih Pak. Ini Apa soalnya tuh? saya kan sambil eksplorasi kan Pak. Mm-mm. Nah, terlalu banyak-banyak case-nya Pak dari data set yang baru ini. Pertama, kalau dari penggunaannya kemarin kan, oh mungkin dari apa aja ya, langsung dari share datasetnya ya Pak. Ah, Nah ini Pak, ini kan yang kemarin dataset yang baru ya, dia Pak. yang banyak banget kolom. Ini udah di expand ya Pak, udah berapa tuh? 59. Eh, terus gimana nih? Nah ini kan karena dia ada dua tipe instrumen alat tesnya Pak, yang kemarin tuh DS, 21 dan DASS. 42. Nah di sini Ah, setelah saya coba eksplorasi dengan bantuan AI pastinya, di sini dia merekomendasikannya Pak untuk memilih hmm, salah satunya Pak, karena kalau mau milih apa Pak, kalau mau milih keduanya ini harus dijalankan dengan dua model bersamaan Pak. betul, harus begitu emang. Kalau mau kedua-duanya harus dua-duanya dipisah, dijalankan sama dua model Iya Pak, juga. dijalankan modelnya masing-masing walaupun Betul, di dalam nggak itu bisa algoritmanya bareng. sama gitu Pak. Iya, nggak bisa bareng dia. Terpisah ya, Pak. Jadi ini Karena bakal jadi bumerang juga buat saya. Kalau betul, saya gas juga, otomatis yang dikorbankan ini eh, size dari datasetnya Pak. yang paling banyak si DASS 21 atau 42 datanya. 21 Pak. Perbandingannya 9:3 Pak. Udah pakai itu aja. Terus nanti yang bisa ngekloningin si itunya nggak apps-nya, webnya itu. Jadi Oh, yang ditampilkan yang DASS 21 aja. kalau itu bisa saya matiin fiturnya di Supradmin Pak. Nah, iya itu aja. Oke Jadi oke Pak. Senang. yang keterangan seluruh di laporannya yang ada DASS 42 hilangin semua udah. Oh, berarti ngambil satu instrumen aja Iya, ya Pak. iya satu instrumen aja. Karena kelihatannya kayak satu instrumen aja udah cukup lah. Iya. Kecuali Nah, ya tadi mau ribet dua, dua paralel dua, cepet nggak eh, waktunya? saya coba Pak. Terus ada hasil dari PCA-nya itu jelek banget. Jadi kayak dia malah scatter plotnya itu jadi dua sebaran data Pak. Jadi Iya saya mikir pasti, kan untuk titik dari anomalinya malah gabung sama mereka betul. yang normal gitu. Jadi saya pikir wah ini Benar. identifikasinya juga makin ribet. Saya Itu sempat ngakalin gitu kan Pak. Ngakalin sebenarnya jadinya gini. untuk nilai dari yang Q2 ini, Q22 sampai Hmm, ke 42 ini saya imputasi Pak nilainya Pak pakai nilai nol. iya, itu jadi nggak valid sama sekali. Enggak, Pak. Dia walaupun ini kan kalau secara matematisnya ya, Pak. Hmm, Nilai 21 ini kan versi singkatnya atau versi setengahnya dari 42. Jadi saya heeh. pakai matematika aja kan, Pak, ngerjainnya tadi. Oh, gini. Jadi karena ini nol, nilainya nggak berpengaruh, terus nilainya diakumulasi, dapat sumnya berapa. Nah, dari situ baru dikali dua, Pak. Jadi seakan nilainya itu jadi semua 42. Logiknya masuk dong eh harusnya. ini ya maksudnya. Logiknya masuk Pak, tapi setelah saya coba pemodelan tadi Pak, hancur Pak. Gini. Sebelum jauh banget ya, sebelum kita Hmm, jauh banget. Imputasi ini kan cuma buat ngisi atau ganti ya. iya Pak. Mas Harul sebelum sebelum ke imputasi pernah nggak cari tahu istilah min, men, Iya Pak, median, pernah, modus? pernah, pernah. Imputasi mirip apa yang mana? Apa, sorry Pak? Men, median, Hmm, modus. no, men tuh ngambil dari nilai rata-ratanya Pak. Median, Tapi kalau kita lihat itu distribusi nilainya normal Pak. iya. Kalau Kalau median itu, dia skew, kita pakai imputasi lain Pak, nggak harus yang dari statistik tiga itu. nah iya makanya kita berangkatnya dari yang simple dulu Hmm, sebelum ke imputasi. Karena hmm, imputasi sebenarnya pengembangan dari tiga ini. Nah, salah satunya yang mana nah, kita coba bahas hmm. sekarang. Kalau men tadi kan rata-rata. Kalau Iya, median,
Mediannya nilai yang paling banyak, apa nilai tengahnya, Pak? nilai tengahnya kan. Modus Modus paling banyak muncul. yang sering muncul, imputasi ngisi data yang hilang, ya Iya, kan? Ya kan? Terus dia nanti diisi dengan kayak berdasarkan estimasi gitu distribusi ya, data, Pak. substitusi kan, Hmm, yang memang make sense, gitu kan, hmm, buat jaga kelengkapan datanya. hmm. Nah, dan yang harus dijaga yang diperhatikan dalam imputasi itu adalah kualitas dataset secara keseluruhannya. Oke. Saya coba Dan searching ini tadi kan, Pak, juga sebenarnya sambil, sorry, Pak. Iya. sebenarnya ini kan buat nutupin Hmm, data missing atau missing data iya, gitu. Pak. Oke. Nah, kan tekniknya yang paling sederhana kan ada tadi men, median, modus. Hmm, hmm, Nah, terus yang lebih kompleks ada regresi sama hmm, KNN. hmm. Yang dilakukan sama Mas Harul ini sekarang adalah si Zero KNN, imputation, Pak. zero imputation sama apa satu lagi? Bukannya ada dua ya? Oh, saya cuma pakai satu itu zero imputation Oh, karena pakai kan zero nilainya imputation. emang nol, Pak. Yang Jadi di pakai zero imputation. hmm, Nah, zero imputation ini itu kan masuk ke dalam salah satu metode imputasi umum tuh. hmm. Udah searching belum metode imputasi umum yang ada empat? Oh enggak, Pak. Tapi saya memang highlightnya yang di tiga itu, Pak, ini di statistika. Di Nah, min. coba nanti dicari lagi. Oke, Pak. Imputasi umum itu ada imputasi rata-rata, yang tadi yang mean, Ya, min. median, modus. Hmm, Ada imputasi regresi. hmm, Nah, imputasi regresi itu prediksi nilai yang hilang berdasarkan hmm. variabel lain. Terus ada imputasi hot deck atau cold deck. Nah, itu dia pakai Apa? data responden yang Sorry, mirip sorry. Saya catat, Pak. Coba tadi apa, Pak? metode imputasi umum. Metode Iya, enggak imputasi yang umum itu terakhir. ada imputasi rata-rata, imputasi Hmm, regresi, hmm. imputasi hot deck atau cold deck, Hot plate. hot deck, Oh, HOTDECK, oh, hot deck. Oke. sama dingin, cold deck. Cold deck. Oke, Pak. Satu Not lagi yang terakhir adalah imputasi ganda, multiple imputasi. imputation. Oh, Jadi iya pernah dengar, Pak. dia bikin beberapa dataset yang nilai imputasinya beda buat ngitung ketidakpastian dan nanti akan dicari kepastiannya. Hmm, Nah, ini kita makanya kemarin saya agak sedikit pikir kita masuknya yang mana di imputasi ya. umum. Kalau saya kan melihatnya adalah yang regresi itu, karena kan prediksi yang dipakainya tuh. Hmm, Kita cek dulu bener atau enggak. Ini sekaligus preventif kita kalau misalkan nanti ternyata ada penguji yang ahli di sini. Kalau saya jujur nggak terlalu dalam ini ya, cuma sekedar tahu aja gitu. hmm, Nah, tapi karena ini bidangnya Mas Sarul harus cari tahu gitu. Nah, baru kita nanti ke yang si hmm. apa tadi yang dipakai algoritma LODL -nya? Zero, oh Zero model, Pak. modelnya Modelnya pakai apa, Pak? Sorry, Pak. Isolation Forest, Pak, dan LOF, local apa layer factor. pakai isolation forest kan ya? Ada dua, Pak. Karena dari judulnya sebenarnya perbandingan, tapi setelah saya ulik gitu kan, Pak, setelah Hmm. programnya udah setengah jadi, udah sampai ke pemodelan, modeling gitu, Pak, sama evaluation. Hah? Malah saya kayak jadi ngerasa jauh, Pak, dari perbandingan. Malah saya menggunakan keduanya ini sebagai kolaborasi antara dua Ya, algoritma, Pak. ya itu yang kemarin kita bahas. Jadinya memang Iya, kolaborasi akhirnya ya, bukan iya, perbandingan ya. Pak. Oke. Agak kompleks nih, Pak. Ya makanya yang terakhir terus buat nangalin kompleksnya karena datanya begini yang tadi simpelnya udah pakai satu parameter aja di ISS satu aja. Oke, Pak. Nanti ntar saya buat data dummy-nya lagi, Pak, Mm-mm. yang dipersonalisasi. Oke, udah itu aja sih kayaknya. Terus nanti kita coba lihat lagi hasilnya gimana. Oke, sama apa, Pak? Saya kemarin kan sempat buat untuk empat interpretasi dan Pak, atau empat jenis kategorinya gitu. Visualisasinya, Ya, interpretasinya apa setelah aja tuh? hasilnya keluar gitu, Pak. Apa Nah, aja? setelah saya coba sebenarnya tadi bisa, Pak. Hmm? Nah, tapi malah tidak menggunakan model, malah pakai perhitungan manual, Pak. Hmm? Jadi yang pertama kan sempat saya bilang tuh ada speedster ya, Pak. Dia yang jawabnya tuh kayak durasinya di bawah rata-rata normal gitu kan, Pak. Hmm? Nah, perhitungan seperti itu kan tidak membutuhkan model karena cuma satu kolom yang digunakan, Pak, satu fitur.
Nah, saya mau mengerucutkan, udah saya mau di satu apa aja, Pak? Satu kategori aja jadinya. Coba Fokus lihat ah, ke simulasinya lihat. simulasinya masih hancur, Pak. Oh. Masih hancur, masih banyak komen-komen dari Oh. AI, Pak. Sebenarnya Ya udah yang ya udah. namanya AI kan masih ada bias dari dia, Pak. Ya udah ya udah. Seminggu lagi kelar nggak simulasinya? Besok kayaknya, Pak. Ya udahlah, coba dikejar dulu nanti kita lihat lagi lah ya. Oke, Pak. Oke, udah sementara kita jadi kerucutin lagi pakai DASS satu aja ya. Oke, Pak. Oke lah, udah itu aja dulu. Berarti Thank you, kejar Pak. selesai dulu aja dah. Oke, Pak. Hmm. Nah, itu nanti mungkin bisa jadi masukan tuh, bisa dibilang kalau misalkan nanti kan jenis tes ada lagi tuh yang 422 bisa jadi sarannya, bisa apa jadi saran di penelitian itu yang dimasukkan sama si apa Mas Oh, Arul. pengembangan lebih lanjut, Pak. Betul, pengembangan lanjut lebih lanjutnya bisa komparasi ke model yang satu lagi nih, si jenis Hmm. tes yang di ISS 42 diuji juga dengan model yang Hmm. sama, terus lihat Hmm. hasilnya gimana lah gitulah. Bisa masuk ke saran. Tapi kalau sebenarnya sih saya juga lagi mau pengen menjalankan dua model sekaligus itu, Pak. Kalau Hmm. memungkinkan nanti hasilnya udah mulai oke, udah mulai masuk akal nih, Pak. Tapi Ya, ya kalau nggak bisa ya tetap di 21. Saya betul. mengupayakan tetap mengcoverage semua instrumennya gitu. Ya udah, dilihat waktunya aja, cukup Ya, nggak Pak. untuk sampai selesai ya. Kalau nggak Ya, Pak. cukup, tadi kita pakai yang satu aja ya, 21. Ya, Pak. Oke, sip. Thank you, Pak. Oke, thank you. Nah, ini beres ya. Yang Oh, eksperimental mudah-mudahan bisa selesai minggu depan ya. Karena bad news ya, bad news ya teman-teman tahu lah ya. Sekarang udah masuk minggu ke-13 ya. Minggu ke-13, minggu depan 14, akhir bulan ke-15, 16 itu UAS ya. Nah, kan sidang itu sebenarnya nggak boleh di masa idle-nya semester. Cuma kita masih ada sedikit keringanan lah ya, masih kampus baru nggak terlalu banget disorotin lah ya. Kadang-kadang kita masih ada melaksanakan setelah UAS aja kita masih ada sidang. Tapi nggak yang nggak boleh adalah jangan sampai semester baru jalan gitu. Dan yang tadi saya bilang bad news, antara semester sekarang sama kalau semester kayak ganjil genap itu kan masa liburnya sangat singkat. Maret itu ya, Maret itu sudah mulai semester baru. Jadi teman-teman itu ya harus benar-benar dikejar selesai itu jangan sampai Februari minggu kedua atau minggu ketiga tuh. Minggu pertama Februari itu udah harus selesai, harus submit ya, selesai dan submit daftar untuk sidang. Jadi benar-benar harus dikebut lagi. Yang masih bab satu, bab 2 langsung aja loncat ke eksperimen, push sampai dengan seminggu kalau bisa selesai ya. Ya, jadi biar masih ada waktu buat ngerjain laporan ya. Karena tadi yang saya sampaikan ya, minggu-minggu pertama Februari itu teman-teman tuh udah harus selesai dan submit. Karena tadi juga diskusi sama Prodi, ya memang seperti itu. Di awal Februari itu sudah mulai dibuka pendaftaran sidang. Kalau udah kelar tugas akhir semester ini semester 8 off admisi. Nah, iya itu enaknya. Yang penting makanya sidangnya jangan sampai kan ini ya, saya ceritain dulu. Setelah teman-teman sidang itu bukan berarti masa studinya selesai. Kalau masa studinya mau dianggap selesai, lulus, harus di yudisium, dinyatakan lulus. Dan yudisium itu prosesnya dua kali, internal dan eksternal. Internal adalah kampus yang menyatakan lulus, dokumennya nanti dikumpulkan semua, dikirim ke Dikti, nanti baru Dikti yang menyatakan teman-teman lulus. Itu baru berhenti studinya. Kalau teman-teman sidang yang mepet banget dekat-dekat semester baru, kan butuh waktu ngelapor itu semua. Mau nggak mau kejadiannya kayak yang sebelum-sebelumnya tetap harus itu admisi lagi tuh semester 8 ya atau semester berikutnya. Tapi memang akan ada kebijaksanaan untuk nggak bayar full. Karena kan teman-teman tinggal cuma ngurus dokumen itu aja status kelulusan ke Dikti Yudisium Eksternal. Karena mereka prodi manajemen kok udah ada yang lulusan adalah seangkatan karena mereka lebih cepat gitu ya. Apalagi yang konversi itu cepet-cepet banget. Udah pada sidang aja mereka tuh. Dan udah ada yang dinyatakan bukan di yudisium ya, baru dinyatakan lulus sidangnya, tapi yudisium itu barengan semuanya gitu. Dan biasanya ini jadi
Ya sebenarnya sih agak ngebocorin gibah ya. Bakal jadi polemik antar prodi kalau ada prodi yang ketinggalan. Karena BAA itu akan ngelaporinnya secara kolektif seluruh prodi, nggak satu-satu prodi. Makanya kalau ada satu prodi yang ketinggalan sidangnya lama itu biasanya akan dikejar-kejar prodi lain. Weh, lu cepetan, cepetan nih kita nungguin ini nih, mahasiswa kita harus di yudisium. Nah, ya kita harus bantu prodinya juga gitu. Jadi diupayakan, dikejar ya, dipus ya. Ini kan tugas akhir lah, berdarah-darah dikit ya nggak apa-apa lah. Habis ini kan teman-teman juga dapetin hasilnya dan sudah selesai tuh tugas dan kewajibannya di S1-nya. Tinggal dikit lagi lah ya. Ya kita nganggap ini benar-benar tugas akhir ya, tugas terakhir di S1, nggak ada tugas lagi kan. Jadi ya udah push aja sampai di luar limit, dilewatin batas limitnya. Februari selesai gitu aja. Oke ya, semua ya. Insya Allah nanti kita bimbing lagi minggu depan lah. Baik, Oke, Pak. oke, ada yang Oh, mau Pak, ditanyakan? Ya. maaf izin tanya, Pak. Hmm? Terakhir terkait dengan plagiasi, Pak. Iya. Eh, Sebetulnya nanti pada akhirnya kan kita turnitin gitu ya, Pak ya. Mm-mm. Apakah di sisi kita pengecekannya atau nanti di sisi pembimbing atau penguji Mandiri. atau Man- bagaimana, Pak? Mandiri, mandiri. Eh, Nanti saya dan sediakan turnitin ya. oh baik, Pak. Dan Oke. itu kira-kira berapa kali ya? Karena ada beberapa teman-teman yang memang sebelumnya Oh, sempat sudah ini, itu ini ternyata malah jadi tinggi plagiatnya. kedeteksinya tinggi. Iya betul, Pak. Makanya ada yang mungkin beli Turnitinnya yang kesimpan ke repository. Itu dia, kalau kesimpan ke repository, kita submit 2 kali, kita dianggap plagiat. Aduh, Pernah nggak ngetes ke Turnitin? Dan Turnitinnya ternyata kesimpan ke repository. Nah, itu ya hati-hati ya. Kalau baik, udah terjadian kayak gitu, teman-teman berarti harus pakai yang namanya Eternity. Ada lagi tuh software untuk ngecek plagiasi. Cuma Eternity itu lumayan mahal. aduh. Nah, ya. Nanti kita cari caranya lah ya. Sebenarnya nanti ada Baik, caranya lagi, diakalin, di-exclude. Kan nggak boleh sebenarnya di-exclude tuh. Kan Turnitin tuh bisa nge-exclude ya. Bisa nge-exclude sumbernya atau bisa nge-exclude source-nya. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau yang kita exclude adalah punya kita sendiri, ya mungkin masih bisa lah ya. baik, Pak. Oke, Makasih, karena Pak. ya jadi ini pengalaman untuk teman-teman yang lainnya. Jadi kalau mau ngecek plagiat itu jangan sampai kesimpan ke repository. Sekali kesimpan nggak bisa dihapus. Terus kita mau ngecek lagi nih hasil revisi kita. Tapi masalahnya yang pertama udah kesimpan ke repository. Mau nggak mau pasti nilai plagiatnya sangat-sangat tinggi. Oke, itu aja dari kita untuk diskusi hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan untuk melihat progresnya. Jadi sekali lagi tolong dipus ya, tolong dikejar, semangat semuanya. Mudah-mudahan semuanya lulus tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Amin. Amin.